Pembunuhnya ada di belakang, tapi gadis tuli ini tidak tahu. Sampai dia sadari bahwa mainan yang diaktifkan dengan suara itu terus bergerak. Baru saja sadari ada yang tidak biasa. Manfaatkan jebakan pembunuh yang terperangkap. Mi buru-buru sembunyi di kamarnya dan kirim pesan teks untuk minta bantuan. Tanpa diduga, ibu baru saja kembali. Mi jadi kaget. Coba buka pintu untuk selamatkan ibu. Tapi segera dia temukan masalahnya. Ibunya selalu panggilnya Putri. Jarang panggilnya dengan nama. Pesan teks pasti dikirim oleh pembunuh dengan ponsel ibu. Saat bertarung, si pembunuh terpeleset dan terlempar mundur oleh inersia. Mi dengan cepat tutup pintu. Satu-satunya jalan keluarnya sekarang lompat keluar jendela. Karena pembunuh tidak memiliki kesabaran. Hanya gedor pintu dengan kapak. Tetapi pada saat lompat keluar jendela, si pembunuh pegang rambutnya dengan erat. Sakit parah karena kulit kepala ditarik. Dia tarik si pembunuh dan ingin mati bersama. Pembunuhnya hanya bisa lepaskan tangan. Dan Mi punya tumpukan sampah seperti bantal. Tidak apa-apa. Dalam pengejaran yang sengit, Mi lagi takut. Terjebak dalam jalan buntu. Untungnya, Choi tiba tepat waktu setelah terima pesan. Pakai satu sepeda. Untuk bunuh si pembunuh. Karena adik perempuannya dibunuh olehnya. Tapi tidak disangka. Si pembunuh pegang pisau di lehernya. Lagi bilang kalau dia mati. Choi tidak akan tahu di mana tempatnya simpan adik. Dia biarkan Choi dua pilihan. Tunjukkan perkiraan lokasi adik perempuan. Choi harus pergi sekarang. Duanya itu selamatkan Mi. Adiknya harus mati. Tapi Choi tidak punya pilihan. Antara kerabat dan orang tidak kenal. Kebanyakan orang akan pilih yang pertama. Tentu saja si pembunuh hanya berikan alamat sembarangan saja. Selama orang yang ingin dia bunuh. Tidak ada siapa yang bisa selamatkannya. Tapi Mi tidak mau diam. Dia pegang satu tumpukan pasir. Biarkan si pembunuh sementara kehilangan cahaya. Berjuang untuk hidupnya sendiri. Saat larikan diri. Tidak sengaja bertemu adik perempuan Choi. Hidupnya sedang dalam waktu yang kritik. Dengan putus asa rangka keluar dari mobil si pembunuh. Lihat si pembunuh mau kejar. Mi dengan cepat antar si adik ke gang. Berikan dia HP dan minta panggil polisi. Cepatlah. Ambil belati yang digunakan oleh si adik untuk bela diri. Kemudian gunakan dirinya sebagai umpan untuk rayu si pembunuh pergi ke area yang ramai. Ingin bantuan dari orang yang lewat. Sangat disayangkan bahwa orang tuli berlumuran darah dan pegang pisau. Seperti penjahat mental. Semua jadi takutnya. Pembunuh senyum. Dia maju ke kerumunan. Dengan wajah sedih minta orang jangan panggil polisi. Adikku yang gila, aku akan selesaikannya. Kalian bisa pergilah. Mi benar-benar putus asa dan hanya bisa memohon. Dia tunjukkan mintaan dengan gerakan sederhana. Dia belum jalan-jalan dengan ibunya. Juga tidak dapat temukan pria yang baik untuk menikah. Dia sungguhnya mau hidup secara baik. Jadi si pembunuh semakin bersemangat. Bunuh seseorang dengan harapan dalam hidup. Itu semua yang dia ingin lakukan. Penjahat suka bicara beberapa kata sebelum bertindak. Berikutnya bagian yang paling nyaman di film. Silahkan kalian nonton. Sayangnya, Choi bilang terima kasih pada Mi saat ini. Setelah pembunuh pura-pura pingsan. Pukul Choi dengan keras. Untung badan Choi yang kokoh. Dia sumpah untuk lindungi Mi. Tapi kali ini, pembunuh tidak hanya bunuh ibu Mi yang sedang dekat sini. Segera sembunyi di keramaian dan cari kemana-mana. Tiba-tiba si pembunuh tertawa. Tepat ketika si pembunuh hendak nyerang. Mi datang dengan waktu yang tepat. Dia bergegas ke si pembunuh. Darah turun seketika.
Tapi tidak ada yang kira dia tikam dirinya sendiri. Orang-orang sekarang dapat lihat dengan jelas siapa yang penjahat. Polisi akhirnya bisa muncul. Dalam konfrontasi yang tegangkan, Mi tersenyum pada si pembunuh. Diprovokasi oleh mangsa. Bagaimana seorang pembunuh bisa bertahan? Lalu tertembak. Mi buat gerakan internasional yang ramah. Pembunuh yang marah ditembak 3 kali berturut-turut. Akhirnya lagi mati. Dan Mi akhirnya bisa tertidur. Jadi jika kalian punya waktu, berlatih berlari. Ketika kamu tidak bisa percayai orang lain, setidaknya percaya pada diri sendiri.